Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi pada anak tentunya. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, atau merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Petani berbeda memperlakukan jenis tanamannya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Begitupun seorang pendidik memakai berbagai metode untuk mendidik anak supaya mensukseskan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun tidak semua yang baru itu baik. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswanya. Dalam mengembangkan budi pekerti, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak-anak. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati,
memberikan teladan sesuai dengan semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodo, membangun semangat ing madya mangunkarso dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan.